Setelah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa kemarin, atau di akhir dari itu, maka semua yang mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi terdiam, dan tidak ada bentuk pertentangan yang mereka tampakkan kecuali dari paman beliau sendiri, saudara kandung dari ayahnya, yaitu Abu Lahab, yang dia berkata dengan perkataan yang buruk. Dia berkata, tabban laka sairul yaum alihaza jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari wahai Muhammad, apakah hanya gara-gara ini engkau kumpulkan kami di sini? Apakah hanya apa yang telah engkau sampaikan tadi kemudian engkau berteriak-teriak mengatakan ya sabahah, ya sabahah? Nah, Abu Lahab mengatakan tabban laka. Maka Allah Subhanahu wa taala membela baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan surat yang awal dari surat itu berbunyi tabbat yada abi lahab wa tabba huwa maksudnya. Tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bukan baginda Nabi kita yang celaka, kedua tangan Abu Lahab yang celaka. Wa tabba, dan dia itu yang celaka. Sampai kepada akhir surat ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adapun umumnya orang Quraisy, maka seolah-olah mereka mendapatkan suatu informasi yang baru, dan itu membuat mereka agak merasa heran, bingung, ini ditanggapi dengan apa? Seolah-olah mereka tidak memiliki kemampuan untuk memilih sikap. Apakah akan dibenarkan perkataan Muhammad bin Abdullah ini atau akan ditentang? Ini sesuatu yang baru bagi mereka, dan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bertentangan dengan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, dengan adat tradisi, dengan keyakinan yang telah turun temurun. Mereka tidak mengenal satu Allah, mereka mengenal Tuhan-Tuhan yang banyak, sementara Nabi kita mengatakan ibadahi hanya Allah semata, selamatkan diri kalian dari neraka. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kan tetapi ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, maka seolah-olah kegoncangan jiwa ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, kebingungan tadi, itu lambat laun dia hilang. Perlahan dia mulai menipis. Kemudian lama-lama timbullah kesombongan di dalam jiwa mereka. Lambat dalam merespon kebaikan, tidak menjawab dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian kesombongan yang bercokol di dalam jiwa, dan mereka
menganggap bahwasanya yang dibawa oleh Nabi ini hanya lelucon biasa. Mereka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu paman kandungnya sendiri tidak menghormatinya, tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Masa kita orang yang tidak ada, artinya orang yang jauh dari dia secara kekerabatan, hubungan kekerabatan, masa mau mendengar Muhammad, mengimani apa yang dia sampaikan? Akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang lebih pedih dan lebih parah dari apa yang disampaikan oleh Abu Lahab. Di antara mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Apakah orang seperti ini yang Allah utus sebagai rasul? Apakah enggak ada orang lain di kota Mekah ini atau di dunia ini yang lebih pantas untuk Allah angkat selain daripada dia? Kemudian mereka juga menjuluki Nabi dengan Ibnu Abi Kabsyah. Ahadza Ibnu Abi Kabsyah yukallimu minas sama. Apakah ini dia anak dari Abi Kabsyah yang katanya dia berbicara dari langit, dan perkataan-perkataan yang semisalnya. Ini mereka juluki baginda Nabi kita dengan Ibnu Abi Kabsyah. Dan Abu Kabsyah ini adalah kakek atau keturunan, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibu. Dari sisi ibu. Dan Abu Kabsyah ketika hidup mereka, beliau menyelisihi agamanya orang-orang Quraisy. Dia selisihi agamanya Quraisy, kemudian dia beragama dengan agama Nasrani. Jadi itu merupakan celaan bagi orang Arab. Nih, Abu Kabsyah menyelisihi agama nenek moyang, agamanya suku Quraisy, agamanya orang-orang Arab. Karena kan Nasrani asalnya dari mana tuh, Pak? Dari Filistin, dari Bani Israel, dari Isa bin Maryam. Itu kan bukan Arab. Maka mereka cela. Abu Kabsyah ketika memeluk agama Nasrani dicela oleh orang-orang Arab. Maka mereka sematkan nama Abu Kabsyah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi mendakwahkan Islam. Ini telah menyelisih agama nenek moyang. Mereka sebut ini Ibnu Abi Kabsyah, katanya dia berbicara dari langit. Akan tetapi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus dalam berdakwah. Tidak kenal baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang namanya langkah untuk mundur. Ketika Allah perintahkan berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi lanjut. Dari awal dakwah terang-terangan sudah mendapatkan rintangan bahkan dari paman sendiri. Namun Nabi tidak bersedih hati. Nabi bersedih, namun tidak menyebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam harus mundur atau harus berhenti dari medan dakwah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendatangi majelis-majelisnya orang-orang Quraisy. Nabi kita mendatangi tempat-tempat mereka berkumpul. Lalu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka kitabullah. Nabi kita membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Nabi ajak mereka kepada Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak kenal atau tidak merasa takut dan tidak merasa hina dengan celaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang mencela. Ya qaumi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh
wahai kaumku, ibadahilah oleh kalian hanya Allah semata. Kalian tidak memiliki ilah kecuali hanya Dia. Kemudian setelah itu juga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan pandangan manusia lain. Awalnya kan sembunyi-sembunyi, Pak. Dan itu pun hanya 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Kaum muslimin juga. Nah, setelah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi kita berani sholat di pelataran Ka'bah, di pelataran Masjidil Haram, di tempat tawaf itu dari belakangnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sholat di sana di siang hari, bukan di malam yang gelap, disaksikan oleh para pemuka Quraisy. Dan dakwah baginda Nabi ini diterima oleh sebagian para pemuda Quraisy. Masuk Islamlah satu demi satu dari kalangan pemuda yang memiliki jiwa yang bersih, ingin mendapatkan kebahagiaan kebenaran. Dan terjadi tentunya antara kaum muslimin dengan orang-orang yang belum masuk Islam, terjadi at-tabaghud wa taba'ud, terjadi kebencian, permusuhan, saling menjauh dan lain-lainnya. Karena demikian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, akhirnya orang-orang Quraisy mengadakan musyawarah. Tujuannya adalah untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun sebenarnya mereka tidak berani untuk itu, karena baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir dari keturunan, dari garis keturunan yang mulia. Kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin suku Quraisy. Ini anaknya Abdullah, Abdullah cucunya ini cucunya Abdul Muttalib, ini cucunya Hashim, ini cucunya Abdi Manaf. Semua ke atas merupakan orang yang paling mulia di suku Quraisy di zamannya. Tentu mereka tidak memiliki jur'ah. Apa jur'ah ini, Pak? Enggak nekat mereka untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bermusyawarah, sekurang-kurangnya pengaruh Muhammad ini itu enggak sampai kepada orang lain. Silahkan dia berdakwah, namun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dekat Ka'bah, namun orang melihat ya biasa. Mereka masih seperti itu, Pak. Awal-awal pelan-pelan dulu. Namun mereka melihat bahwasanya ini merupakan sesuatu yang mesti dibendung. Ini bisa menghancurkan agama kita. Ini juga bisa menghancurkan reputasi kita di hadapan masyarakat. Pemuka-pemuka Quraisy bisa hancur pamornya itu di hadapan orang-orang Arab lain. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ternyata yang paling menakutkan mereka adalah dengan dekatnya waktu haji. Musim haji sudah semakin dekat. Maka ini yang paling membuat mereka bingung. Kalau yang berhaji itu kan bukan hanya orang Quraisy, Pak. Orang-orang Arab yang lainnya di luar kota Mekah, yang dari Yaman, yang dari Bahrain, yang dari Qatar, yang dari Kuwait, yang dari daerah-daerah Arab itu. Kalau sekarang yang dari Uni Emirat Arab,
datang mereka untuk berhaji, mengunjungi Baitullah, atau orang-orang Arab yang memiliki keyakinan seperti itu, yang dari Madinah, dari Yathrib ketika itu namanya. Kalau seandainya Muhammad berdakwah di hadapan mereka, maka tentu tidak tertutup kemungkinan bahwasanya dakwahnya akan diterima oleh orang lain. Akhirnya salah seorang pemimpin mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang hartawan yang besar, ayahnya Khalid bin Al-Walid, ini namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, ayahnya Khalid. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah seorang hartawan, kemudian orang yang sudah sepuh, memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Dia mengatakan kepada kaumnya, "Ya ma'syara Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausim wa inna wufudal Arab sataqdimu alaikum fihi wa qad sami'u bi amri sahibikum hadha fa ajmi'u fihi ra'yan wahida wala takhtalifu fayakdzibu ba'dukum ba'dah." Katanya, wahai sekalian masyarakat Quraisy, sungguh kalian mengetahui bahwasanya musim haji sudah dekat datangnya nih, dan kelompok-kelompok atau utusan-utusan dari suku Arab akan datang ke Baitullah. Kemudian tentu kalau mereka datang ke sini, otomatis mereka akan mendengar perkataan atau perkara Muhammad sahib kalian ini. Dia akan dengar perkara kawan kalian ini. Fa ajmi'u fihi ra'yan wahida, maka bersepakatlah kalian dengan satu usulan, dengan satu kata, dengan satu kalimat. Jangan nanti berbeda-beda kalimat kita. Akhirnya sebagian kita mendustakan sebagian yang lain. Artinya jangan nanti dikatakan, oh dia itu orang gila. Yang lain mengatakan enggak, dia itu tukang sihir. Yang lain mengatakan bukan, dia itu dukun. Yang lain mengatakan dia itu umpamanya apalagi Pak. Intinya jangan sampai nanti saling bertentangan perkataan kalian. Kita nih harus satukan kalimat kita tentang Muhammad nih. Maka mereka mengatakan, anta faqul wa akim lana ra'yan naqulu bih. Engkau seharusnya wahai Walid bin Al-Mughirah, engkau katakan apa pendapatmu, dan kami akan jadikan itu sebagai pendapat kami semuanya, dan kami akan berkata dengannya. Karena mereka juga bingung, Pak. Mau dikatakan apa nih Muhammad bin Abdullah nih? Dakwah yang disampaikannya kita mau sematkan apa agar orang tidak mendengarnya nanti? Kita mau kasih bumbu-bumbu apa biar orang menjauh darinya? Karena usulan ini muncul dari Al-Walid bin Al-Mughirah, maka mereka mengatakan, idemu duluan wahai Al-Walid, dan engkau orang yang tua yang memiliki pengalaman. Apa yang engkau katakan maka kami akan berucap dengan perkataanmu itu. Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, la bal antum faqulu asma. Enggak, katanya. Bahkan kalian yang mengatakan duluan, dan saya siap mendengar. Maka mereka mengatakan, naqulu kahin. Kita katakan Muhammad itu dukunlah. Dia dukun. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, ma huwa bikahin. Dia itu bukan seorang dukun. Laqad ra'ainal kuhan fama huwa bizamzamatil kuhani wala bisaja'ihim. Kita ni telah melihat dukun-dukun yang banyak. Kita sudah ketemu dengan para dukun, dan apa yang diucapkannya itu bukan apa namanya itu Pak, jampe-jampenya dukun.
bukan sajaknya dukun, bukan qomat kamit yang dikomat kamit, mantra-mantranya dukun, bukan. Dia bukan dukun. Kemudian akhirnya mereka mengatakan fanaqulu majnun. Kalau begitu kita katakan dia tuh orang gila aja. Dukun tidak bisa. Kalau begitu majnun, orang gila nih. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan ma huwa bimajnun. Dia itu bukanlah orang gila. Laqad ra'ayna al-jununa wa 'arafna. Sungguh kita ni semua telah melihat ni gila dan kita mengetahui jenis-jenis gila. Fama huwa bi khanqihi wala takhalujihi wala waswasatihi. Ini jenis-jenis gila Pak, entah apa maksudnya kita pun enggak tahu. Dia ini bukan jenis gila intinya. Bukan waswasnya syaitan, bukan waswasnya jin, bukan dia ini dirasuki oleh suatu makhluk yang lain sehingga dia menjadi gila, enggak. Kemudian mereka mengatakan fanaqulu syair. Kalau begitu kita katakan aja dia ini seorang syair, ahli syair, Pak. Tukang membuat syair-syair yang indah. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan ma huwa bisyair. Dia bukan seorang tukang syair. Laqad arafna syi'ra kullah rajzahu wa hajzahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu. Fama huwa bisyair. Kita sungguh telah mengetahui syair itu semuanya kita tahu. Kita paham syair semuanya. Kita tahu rojasnya, kita tahu hajasnya, kita tahu qaridnya, makbudahnya, mabsutahnya. Itu yang diucapkannya bukan syair. Akhirnya masyarakat Quraisy tadi bingung juga, Pak. Ini mau dibilang apa lagi? Tadi dibilang yang pertama apa, Pak? Kuhan atau kahin? Enggak. Dibilang majnun? Enggak juga. Dibilang syair? Enggak juga. Kemudian akhirnya mereka mengatakan fanaqulu sahir. Kalau begitu kita katakan bahwasanya dia ini adalah tukang sihir. Tukang sihir. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah juga memberikan komentar atas usulan mereka. Ma huwa bisahir, laqad ra'ayna as-suhar wa sihrahum fama huwa bi nafsihi wala bi aqdihi. Dia tuh bukan tukang sihir, ndak. Kita ketemu dan kita tahu dengan tukang-tukang sihir. Kita telah lihat sihir mereka. Yang ada sama Muhammad ini bukanlah tiupannya tukang sihir, bukanlah hembusan tukang sihir, juga bukan ikatan-ikatan tukang sihir. Akhirnya mereka mengatakan famaza naqul. Kalau begitu apa yang akan kita katakan tentang Muhammad? Ini ndak, itu ndak, semuanya ndak. Jadi kita mau katakan apa nih Muhammad nih kepada orang-orang Arab kelak? Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, wallahi inna liqaulihi halawah wa inna alaihi la talawah wa inna aslahu la'udq wa inna far'ahu la janah wa ma antum biqailina min hadha syai'a illa urifa annahu batil. Dia mengatakan wallahi, sungguh demi Allah, apa yang keluar dari mulutnya itu maksudnya Al-Quran, yang disampaikan oleh Muhammad itu inna liqaulihi halawah, ada manisnya. Halawah, Pak. Sungguh apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah bagaikan madu, manis dia didengar. Wa inna alaihi la talawah, dan sungguh dia itu sangat indah.
Tolawah maksudnya jamal, indah, bagus. Wa inna aslahu la'udhkun wa inna far'ahu lajanah. Intinya ini memuji. Pokoknya itu sangat kuat, cabangnya itu ya sangat apa namanya itu? Intinya dia sangat bagus, sangat indah. Wa ma antum biqailina min hadza syai'a illa 'urifa annahu batil. Dan apa-apa yang kalian katakan tadi, kalau seandainya itu diucapkan, maka pasti akan diketahui bahwasanya itu adalah batil. Dukun enggak. Kalau kita katakan dia dukun, pasti orang mengetahui ini perkataan yang batil. Ini Muhammad bukan dukun. Dikatakan dia majnun, gila, urifa annahu batil, akan diketahui ini merupakan kebatilan, bohong. Kalau dikatakan dia syair, dikatakan sahir, semuanya akan diketahui oleh orang bahwasanya itu semua salah. Akan tetapi mereka terpaksa juga untuk menuduh Nabi dengan salah satu dari yang tadi. Makanya Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, wa inna aqrabal qawli an taqulu huwa sahir. Namun yang paling dekatnya dari apa yang kalian usulkan tadi, yaitu kita mengatakan dia ini adalah tukang sihir. Wa qawluhu sihrun, dan perkataan yang dia ucapkan itu merupakan sihir. Yufarriqu bihi bainal mar'i wa abih, wa bainal mar'i wa akhih, wa bainal mar'i wa zawjih, wa bainal mar'i wa ashiratih. Perkataannya itu bisa memisahkan antara seseorang dengan abinya, bisa memisahkan seseorang dengan saudaranya, dengan istrinya, dengan pasangannya, bisa memisahkan seseorang dari keluarganya. Tukang sihir. Nah, ini orang jahiliyah nih, Pak. Tahu dia bahwasanya semuanya itu batil. Tidak mungkin nih. Satu-satu nih kalau dikaji apa yang kalian usulkan tadi, akan diketahui kebatilannya. Akan tetapi tetap kita akan ucapkan kebatilan itu. Namun mana kira-kira yang paling dekat? Tukang sihir. Ya udah, kita katakan dia ini sebagai tukang sihir. Fatafarraqu anhu bidzalik. Akhirnya setelah itu mereka berpisah dari musyawarah tadi, dari majelis mereka itu, Pak. Pulang ke tempat masing-masing dengan kesepakatan bahwasanya Muhammad adalah tukang sihir. Hati-hati, berikan peringatan kepada orang lain, tahdzir manusia dari Muhammad, berikan indar kepada orang-orang Arab, jangan dengar